Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman. Selamat datang. Cuma bertiga aja, bukannya satu lagi ya? Ada. Oh iya, waalaikumsalam. Masuk mas. Maaf ibu, saya agak kenapa? Yup, nggak apa-apa. Ini tuh juga ini Lorai. Hai. Mari mas duduk mas. Kenapa toh? Kenapa berantem? Hei tenang. Berantemnya gelut deh. Tenang. Emang ini lagi ada ini kayaknya. Emosi lagi naik turun. Iya. Banyak masalah mbak ya? Enggak punya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Datang ke sini tadi kehujanan atau enggak? Waduh, hujan Hujan terus, juga Bu. sih. Saya tadi emang udah di gedung ini. Oh. Siang saya basah. Ceritanya Ya emang banyak. itu soalnya telat. Bu kami ada sibukan yang lain soalnya. Oh, Mungkin kakaknya ini kan gitu. free ya. Enak aja. Oh. Gua Tadi soalnya kata kakaknya abis dari sini. Iya, maksudnya ada Kan nggak orang ada di sini. kegiatan. Kamu kalau misalnya dari luar kan bisa jadi kamu dari kos, nah kamu yang ada kegiatan. Saya mah di sini. Oh saya ada kegiatan bu. Apa tidur? Selain tidur. Apa makan? Mandi. Kalau kakaknya ngapain? Oh, Kok diam aja kak? Nggak bisa saya ngomong kak? nggak ngapa-ngapain tadi, cuma tidur. Alhamdulillah hari itu free ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman di sini pasti udah tahu kan tujuannya untuk apa? Pasti kan untuk konseling. Sebelumnya aku mau tanya dulu, teman-teman udah pernah konseling atau belum nih? Kalau saya sudah sibuk. Sudah. Saya sudah bu sekali. Oh sudah. Sudah semua. Sudah semua. Oke bagus kalau sudah semua ya. Berarti sudah tahu tujuan di sini untuk konseling dan harus ngapain aja sudah tahu ya teman-teman. Sudah, Bu. Nah kayaknya teman-teman semua ini udah pada kenal ya. Belum. Saya udah Sudah bu, sudah. Oh sudah kenal. Saya- pasti udah kenal semuanya. Sudah. Oh sudah. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak pernah. Oh saya kenal, berarti saya yang Mungkin ini sudah Bu, kenal bu kita ya. tahu nama, Iya. tahu Oh, namanya. soalnya itu kita pernah lewat geng cinta. IG, Bu. Oh. Mungkin pernah kenal tapi nggak tahu secara Kenal langsung. mutualan di IG. Iya. Nah, itu Geng pernah famous, Bu. scroll kan. Saya kita Geng kita famous seleb. kampus, ya. Oh iya mereka seleb bu, Kita jadi seleb. mereka jual mahal. Ya ampun lucu banget. Kalau gitu boleh kenalan dulu biar lebih dekat lagi dan lebih kenal lagi sama saya dan sama teman-teman yang lain ya. Baik. Dimulai dari kakaknya dulu boleh Baik, dikenal. teman-teman perkenalkan, nama saya Arifah Ratna Mutia. Teman-teman bisa panggil saya Mutia. Saya asal dari Jombang, tapi sekarang ngekosnya di belakang UIN. Oke, dibilang. Ya, saya perkenalkan, namaku Alisa Retno, bisa dipanggil Alisa. Pas saya di Surabaya. Oke, di Surabaya. Katanya? Perkenalkan, nama saya Raya. Saya kos di Ambarawa, asal saya di Ponorogo. Oke, dari Ponorogo, kosnya di Ambarawa. Untuk masnya? Wow. Saya Ahmad, namanya Ahmad bu. Dari Ini mana? nama lengkapnya. Yap. Oke, saya bisa Dari baca. Jambi. Bisa baca mbak ya, agak minus ya? Minus, Atau saya karena minus dekat? Ah ini ya bisa baca ya. Bajunya baru ya Mas? Pastinya baru ini belinya di Awesam. Baunya kayak Iya. Iya. Baru rokok. yang masih tadi rokok ya. Sensor. Mungkin masnya sedang ini Iya. ya. Habis main tapak. Nggak apa-apa. Iya bu, nggak bisa nggak tahu. Iya. Pikiran itu kadang nggak tenang. Oh, bisa dipahami. Tapi memang mau berhenti saya ini bu. Oh iya. Tapi nggak tahu kenapa itu nggak bisa. Oh, tapi udah diusahakan untuk berhenti. Saya pernah lihat video cara berhenti merokok tapi sambil ngerokok. Akibat merokok itu kan aku lihat itu rokoknya hitam bu ya. Tapi saya sambil ngerokok bu. Ya Tapi juga takut lihat video itu bu. mungkin nanti masnya bisa lebih sadar lagi dengan Oh. dengan lebih lagi lihat-lihat video yang lain, jangan lihat itu aja. Siapa tahu itu belum menggugah rasa takut masnya lebih lagi gitu ya. Tadi teman-teman udah memperkenalkan diri. Sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Nama saya Adila Naila. Kalian boleh panggil saya dengan sebutan kakak atau nama pun gak apa-apa. Sebelum kita memulai konselingnya, kita sepakati dulu waktu yang akan kita laksanakan di konseling ini, kurang lebih sekitar 35-40 menit. Apakah teman-teman sepakat?
Saya sih sepakat. Oke. Sepakat. Saya apa yang lain aja Bu ya. Oke. Berarti kita sepakati waktunya ya. Tadi 35 sampai 40 menit atau ya kurang lebih segitu. Terus juga saya ingin teman-teman menyepakati kalau misalnya di konseling kita hari ini untuk kerahasiaan semua yang cerita teman-teman ini kalau bisa di sini saja, tidak dikeluarkan dari ruangan ini cerita-cerita tersebut. Jadi saya minta disepakati di sini tidak ada yang saling membocorkan satu sama lain cerita-cerita teman-teman. Bisa disepakati? Bisa Ibu, bisa. Oke, baik. Kita mulai ya konseling hari ini. Jadi teman-teman ada yang bisa menceritakan terlebih dahulu apa masalahnya? Hambatan yang kita alami ya Bu? Iya boleh. Dari saya. Boleh. Kalau saya sih ini Bu, kurang percaya diri dalam perkuliahan. Oke, kurang percaya diri. Kalau kakaknya? Kalau saya yang manajemen uang sih untuk anak. Manajemen uang. Kalau saya itu Bu, saya tuh apa ya? Kayak hubungan saya sama orang tua saya tuh kayak jauh banget gitu loh Bu. Tapi tuh yang merasa seperti itu sebenarnya tuh saya. Mungkin kalau saya ya jadi hubungan saya sama keluarga sama ayah sama ibu saya tuh kayak nggak bisa apa ya Bu, kalau dibilang buruk itu enggak, tapi tuh kayak nggak deket gitu loh Bu, dan itu tuh menurut saya agak mengganggu. Oke, kurang dekat dengan ayahnya dan ibunya. Kalau masnya? Kalau saya mungkin ini bukannya. Saya ini kan orangnya terlalu gampang bodo amat itu. Jadi gampang bodo amat itu apa ya? Terlalu menyepelekan. Menyepelekan bisa disebut menyepelekan. Nah itu kadang tugas-tugas yang anggap sepele itu, waduh malah saya keteteran jadinya. Tapi awalnya dulu saya orangnya peduli banget. Peduli dalam artian terlalu gampang apa ya? Kan kebalikannya dari bodo amat. Berarti ya peduli ya, terlalu banyak peduliin ini, semuanya dikerjain. Tapi setelah naik kelas 3 SMA atau kelas 3 lah paling 3 mulai yang berubah itu Bu, saya orangnya bodo amatan. Bodo amat itu kalau dia ngomong apa atau nganggap apa, kalau misalnya ada tugas yang sepele saya bodo amat. Pokoknya semua saya bodo amat. Terlalu ya nyepelekan bisa. Terlalu menyepelekan, bodo amat. Itu mungkin kalau menurut saya pribadi Bu ya, kadangkala itu menjadi sebuah masalah, tapi kadangkala itu juga membantu saya. Gitu. Berarti ada positif ada negatif. Ya betul, tapi kebanyakan negatif sih Bu kalau menurut saya. Oke, I see. Oke, dari teman-teman semua kan tadi saya udah tahu masalah-masalahnya teman-teman ini sudah disebutkan. Nah, bisa kita sepakati juga masalah apa yang ingin dibahas nih sama teman-teman hari ini yang sekiranya memang benar-benar urgent. Kalau saya dari Mas Ahmad sih Bu. Kok aku Mbak? Soalnya masalahmu saya kira itu merugikan orang lain gitu, jadi nggak hanya kamu saja yang dapat akibatnya tapi juga orang lain gitu. Kata Kak Mutia tadi Mas Ahmad yang akan dibahas masalahnya. Kalau kata Mbak Anissa dan Anissa, Kalau saya Ahmad Bu, soalnya kan pasti kalau kayak gitu jadi betul yang dibilang Mbak Mutia juga dampaknya itu nggak ke dia aja ya, ke orang lain juga. Tapi saya ini sih Bu, masalahnya Mbak Raya juga. Soalnya saya kira urgent gitu. Jadi ada dua. Karena kan mempengaruhi nanti Mbak Raya perkembangannya gimana ke depannya gitu. betul juga. Kalau Mbak Anissa nih, kalau saya menurut saya masalah antara Mbak Raya sama Mas Ahmad ini juga dibilang begitu berat ya, nggak begitu tapi menurut saya berat. Mungkin dari Mas Ahmad. Tadi Mbak Raya bilang Mas Ahmad, Mbak Anissa bilang Mas Ahmad, dan Mbak Mutia ini ada dua opsi ya, bisa Mbak Raya atau Mas Ahmad. Dari Mas Ahmadnya sendiri, apakah
berkenan untuk dibahas masalahnya. Saya belum ditanya Bu mau bahas siapa. Oh iya. Ini gak kematian suara ini. Oh iya, maksudnya kan 3 lawan 1 perbandingannya ini loh Mas. Nah Mas sendiri mau bahas masalah siapa nih untuk konseling hari Ini ini? kan tadi 2. Mhm. Ya udah saya bahas saya sendiri aja Bu. Iya udah. Saya ngalah. Saya bahas Baik, sendiri. baik. Boleh. Di episode disepakati ya berarti kita akan membahas masalahnya Mas Ahmad hari ini. Baik, Ibu. Oke, silakan Mas Ahmad boleh diceritakan lebih lanjut tadi dari masalah yang atau kendala yang tadi Mas Ahmad sudah sebutkan. Saya ini bingung Bu mulai cerita dengan mungkin bisa ibunya menanyakan. Bisa diceritakan dari awal mula kenapa Mas Ahmad bisa terlalu nggak peduli atau terlalu ngegampangin tadi kan sebenarnya Mas Ahmad sudah menjelaskan tadi kan ya sedikit kalau misalnya mulai dari kelas akhir SMA itu ya tadi ya. Ya, kelas 3. Bisa dijelaskan lagi lebih lanjut? Itu yang lebih apa Bu ya? Awal-awalnya sih kelas 2 semester akhir. Itu saya orangnya terlalu gampang peduliin. Dalam artian apa yang diomongi orang, apa yang dianggap orang atau segala tugas itu saya peduliin sekali. Contohnya orang bilang saya ini apa ya, orangnya kok aneh, itu saya gampang bawa hati. Atau orang ini kok cuek, saya gampang bawa hati kok aku cuek gitu ya. Nah, terus sama ini Bu, saya dulu orangnya nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian itu dalam artian saya itu apa-apa harus punya teman. Saya makan harus punya teman, main harus punya teman, ngopi harus punya teman. Jadi saya nggak bisa berani sendiri. Tapi yang negatifnya di sini saya sadar. Saya ada teman ketika uang saya ada. Uang saya ada, tapi ketika semua uang saya habis atau uang bulanan saya habis ketika pas di Jogja, itu mereka semua hilang dan saya hanya sendiri. Ndi kocok-kocok kok bodoh hilang. Duit uang habis, saya mau minjam. Pinjam uang, misal gitu. Saya hanya, waduh maaf nggak ada. Saya tahu kalau dia ada. Oh, dia habis jalan-jalan, dia habis ngopi. Tapi pas itu yang saya nemu buku setelah kejadian yang saya gampang lupakan omongan orang. Saya ada teman ketika uang saya ada, saya nemu buku. Bukan nemu sih, lebih ke bukunya teman saya. Dia orangnya tipikal orang yang ambis bisa dibilang. Nggak terlalu banyak teman, nggak suka juga berteman yang nggak manfaat. Dia pasti berteman yang untuk apa ya, memberi nilai positif buat prestasinya lah, teman belajar misalnya. Saya nemu dia lagi baca buku, judulnya itu Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Itu karyanya Mark Manson. Wah, saya baca itu dari awal kok kelihatan unik gitu judulnya. Saya belajar belakangnya, waduh, ini hampir relate sama kehidupan saya sendiri ketika di SMA. Dari kelas 1 semester 2 lah itu, sampai dengan kelas 2 di kelas 10 semester 2 sampai dengan kelas 11 semester awal, sekitaran tahun segitu. Kok ini cocok sama kehidupan saya ketika saya ini terlalu apa sih, menggantungkan sama orang lain gitu loh. Sedangkan saya sendiri kan punya badan sendiri, punya kedua tangan sendiri dan kaki sendiri, dan saya perlu jalan juga pakai kedua kaki saya sendiri, nggak bantuan orang lain. Kok saya nggak berani kemana-mana sendiri gitu loh. Maksudnya kayak tadi makan harus ada teman. Nah itu teman saya dengan saya harus bayarin dia, jadi saya harus mengeluarkan uang. Dia nggak mengeluarkan uang karena saya yang minta temannya ke dia. Nah kalau saya lapar, saya harus punya teman biar nggak dianggap, dulu saya anggap, wih sendirian ibu atau nggak punya teman, gitulah mungkin anggapan orang yang saya takutkan. Nah, setelah saya ketemu teman saya yang dia ini nggak terlalu suka berteman yang tidak manfaat, dia lagi baca buku sebuah jenis itu. Nah itu saya beli buku di Shopee,
beli buku sendiri, nggak minjem ke temannya, nggak pinjam ke teman saya. Saya cuma baca pas awal-awal doang, kok menarik, saya pengen punya sendiri buku itu. Nah, saya belilah di Shopee, saya baca sampai habis, saya praktekkan. Wah, dari situ saya mulai menjadi bodoh amat orang. Jadi semenjak saya efek ketika saya setelah baca buku karya Mark Manson itu, gaya hidup saya berubah drastis Bu. Yang dulunya tipikal orang yang kemana-mana itu nggak berani sendiri, yang ngopi itu harus ada teman, yang makan harus ada teman, yang apa-apa harus teman. Tapi saya semuanya masuk, saya sendiri boleh, ada teman boleh, sendiri lebih baik, ada teman juga baik. Jadi saya sekarang sejak ya itu kelas 3 semester akhir, teman saya menjadi sedikit. Saya nggak lagi mentraktir lah mereka itu yang datang ketika butuh. Saya nggak lagi harus makan itu harus ada teman. Saya berani makan sendiri, saya berani kan. Awal-awal memang sangat susah Bu, apalagi omongan orang, sendiri nggak punya teman. Tapi saya baca lagi, buku itu selalu saya bawa kemana-mana. Kalau ada orang bilang gitu, saya coba baca buku itu. Bisa dibilang menjadi pedoman lah, atau tuntunan hidup saya untuk lebih baik lah. Nah setelah itu saya berani sendiri. Nah dari situlah muncul teman-teman yang datang. Jadi saya nggak harus mengeluarkan uang, tapi mereka datang. Mungkin datang dibiasakan itu. Mereka datang, tapi saya tidak mengeluarkan apa-apa. Karena kalau dulu kan saya punya teman, tapi saya mengeluarkan uang. Apa yang saya punya itu harus berikan ke mereka. Tapi semenjak saya dari Jogja ke Malang, mereka ya welcome. Mungkin saya yang welcome dulu. Dan saya juga simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tidak ada yang pihak dirugikan. Jadi inti utamanya saya menjadi orang yang bodoh amat. Di satu sisi itu kalau saya sendiri positif karena saya nggak terlalu makan omongan orang. Kalau orang bilang saya tentang ini, ya itu anggapan mereka, anggapan saya beda. Toh yang jalan hidup aku ya sendiri. Nah terus ya kemana-mana saya sendiri. Ngopi kalau nggak ada teman ya saya sendiri, ngopi sendiri, nikmatin hidup. Ada teman ya kita bisa bagi cerita. Kalau nggak ada teman saya kadang bertemu, wah gimana ini kehidupan selanjutnya. Mungkin itu ya nilai negatif saya mungkin seperti yang dikatakan sama Mutia, saya kalau kelompok itu mungkin tidak aktif, terus saya juga susah dihubungi, atau saya juga terlalu menyepelekan, cuek. Nah, mungkin itu posisi negatif yang saya ada. Saya rasa saya Bu, ya boleh. Mbak Raya dulu. Ayo udah. Nah, saya kurang lebih tahu juga sih bukunya. Sebenarnya salah bukan bukunya, tapi persepsi Mas waktu baca, waktu memahami bukunya gitu. Maksud bodoh amat itu hal-hal yang di luar kendali kita dan tentunya merugikan kita. Sedangkan kalau misal Mas gitu bodoh amat ke tugas, misalnya ke tugas kelompok, yang dirugikan juga teman Mas gitu loh. Namanya bukan bodoh amat Mas, tapi merugikan orang. Saya rasa sih gitu. Oke, bisa. Sebentar, satu-satu gantian. Saya tanggapi dulu ya. Jadi dari kendalanya Mas tadi bisa saya tangkap kalau misalnya mulai dari kelas 2 SMA semester akhir ini Mas ini mulai merasa bodoh amat tadi gitu kan. Mulai merasa kalau misalnya sudah seharusnya berubah karena kan dari pengalaman Mas yang tadi sudah disebutkan, Mas ini tuh apa-apa nggak bisa sendiri, apa-apa harus ditemani gitu kan. Betul. Terus juga ketika Mas sudah mulai merasa jenuh, ketika Mas lagi butuh orang, ternyata teman-teman Mas ini nggak ada sama sekali yang bisa menemani Mas. Mas mulai menemukan buku tadi. Buku itu yang bisa dibilang sebagai pedoman hidup Mas sekarang. Bisa dibilang yang mengubah saya sama Iya, betul. Yang bisa mengubah sikap Mas dan pandangan Mas itu tadi. Betul, bisa. Betul. Oke. Nah, tadi dari kamu Tia sendiri sudah menanggapi kalau misalnya buku tersebut sebenarnya apa tadi Pak? Terima kasih nih Bu.
Membahas mengenai ini, yang dimaksud bodo amat itu di hal-hal yang di luar kendali kita dan juga merugikan kita, bukan malah kitanya bodo amat sama hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita gitu loh. Dia kan mahasiswa, kenapa jadi malah dia bodo amat sama tugasnya, orang itu tanggung jawabnya. Betul. Berarti persepsi dari masnya ini sebenarnya ada sedikit kekeliruan. Bener Bu. Sebenarnya baik bersikap, saya menanggapi ya mas, sebenarnya baik untuk bersikap bodoh amat, tetapi ada juga yang perlu kita pedulikan terlebih lagi, yang hal-hal yang tidak merugikan orang-orang lain, seperti tadi tugas atau apalagi misalnya selain tugas itu ya pokoknya yang bersangkutan dengan teman-teman yang sekiranya memang menghasilkan benefit kayak nilai kayak yang lain-lainnya gitu loh mas. Dari izin menambahi, bisa berikan contoh apa yang bisa dirugikan, yang dirugikan. Misalnya dirugikan ya mas, kita sekarang semester 3, kita ada tugas namanya praktik konseling kelompok. Praktik konseling kelompok minimal konselingnya itu 4, sedangkan jumlah kelompok kita itu cuma 5 orang. Kalau misal mas kan katanya bodo amat, mas juga biasanya absen kan waktu kita ada tugas praktik, sekali 2 kali lah mas absen. Nah jumlah konseling kita jadi berkurang dong, dan itu merugikan kita, pastinya nilai kita juga yang ikut kena, karena mas itu anggota kelompoknya kita. Gak mungkin yang kena cuma mas pribadi, pasti kita juga ada ini, pasti juga dapat mengurangi nilai gitu loh mas. Selain itu juga misalnya ada tugas presentasi, semua kelompok itu juga sudah dibagi rata. Kalau misal mas absen ngerjain itu, pasti juga beban kita, beban anggota kelompok mas itu juga lebih tinggi daripada teman-teman yang lain, sedangkan nilainya itu sama gitu loh mas. Berarti itu ke kelompok ya, bukan ke diri saya sendiri. Iya, ya emang. Maksudnya gini, kan kelompok, otomatis saya nggak ada. Kenapa nggak nilai saya aja yang berkurang? Soalnya kan ke dosennya mas, saya kan ke dosennya, jangan ke saya mahasiswa. Kalem, tenang. Saya mengerti kalau Mbak Mutia ini kesal dan marah kepada masnya. Tenang, tarik nafas Mbak Mutia. Sebenarnya saya bukan masalah yang gimana sih Bu, cuman kalau misal lagi mengalami itu kesel. Luapkan emosi kamu. Dan emang ini lagi. Ya. Tapi tuwe. Emosian. Gampang tuh, nggak apa-apa gampang tuh. Yang penting aku bahagia, masih terus salurkan daripada aku menderita, aku pendem. Betul, Iya kan? betul. Depan. Tadi Mbak Raya bisa mau berbicara. Saya Ibu, saya mau menanggapi kan tadi Mas Adi tanya ke Mbak Mutia kan contoh yang merugikan. Nah, yang betul. Mas Adi maksudkan contoh yang merugikan dirinya Mas Adi sendiri nih. Yang saya rasakan semester 2 kan saya hilang, ya sempat hilang itu. Itu kan berarti nilai saya juga anjlok 1, semua semester itu saya ngulang semua. Ya mungkin itu sih Bu, ya saya sangat agak panjang ini. Ya, mungkin saya anggap sangat negatif sekali untuk diri saya. Semua semester saya ulang, itu bukan pas itu juga tidak ada alasan untuk memilih. Mungkin awal memilih, terus saya juga ada problem di rumah, mungkin juga yang sulit lah. Oke, saya tanggapi dulu ya Mbak. Berarti dari Mas sendiri merasa kalau misalnya tadi dari akibat yang Mas ini jarang masuk dan segala macamnya, berarti Mas ini sebenarnya sadar kalau misalnya akan terjadi hal tersebut dan merugikan diri sendiri. Iya, saya sadar. Saya sadar itu, dan itu semester 2 ini semua matkul saya ngulang. Itu juga saya karena awal-awal kesalahan saya hilang, nggak tahu kemana. Saya turun anjlok, IP saya turun anjlok, dan itu juga ada kombinasi dengan sesuatu di rumah. Ya, silakan. Ini barangnya dulu ya. Iya. Terus kan tadi Mas Adi juga bilang kan kalau dari habis baca buku itu Mas Adi seni bersikap bodoh. Nah itu kan merubah Mas Adi 180 derajat. Ya, bisa bilang kan. begitu. Nah, tapi sebenarnya kayak mungkin dari hal yang udah merugikan Mas Adi tadi, kayaknya
cara Mas Andi memahami dan juga memandang isi dari buku itu kayaknya ada perlu diluruskan, ya kan? Nggak mungkin diubah, cuma kayak itu tuh masih belum apa ya, kayak kalau dari pandangan saya sendiri ya Mas, dari yang Mas Andi dengarkan tadi itu kayak meleset harusnya pemahamannya ke sini, tapi Mas Andi malah gini gitu. Dari seharusnya kanan, masnya belok kiri. Masnya belok kiri gitu. Nah itu kan yang pertama. Terus yang kedua udah cukup. Dari banyak. Oke, saya setuju banget sama pendapat dari Mbak Mutia sama Mbak Raya ya. Karena saya dapat pahami, mungkin Mas Ahmad itu menerapkan bodo amat dari itu takut untuk mendapatkan teman yang sama dari teman yang di masa yang SMK itu. Oh, gini simpelnya. Saya merubah diri saya sendiri, sedangkan saya sendiri tidak nyaman untuk mendapatkan teman. Jadi saya tidak menjadi diri saya sendiri gitu. Kalau bahasa simpelnya gitu. Silakan Anda. Ya, saya paham. Maksudnya Mas Ahmad ini ingin tidak mau mendapatkan teman yang seperti dulu lagi. Ini Ya, betul. menerapkan sikap bodo amat ini dan tidak mau mendapatkan teman seperti yang dulu lagi kan. Kalau fokus utamanya lebih saya sendiri sih, nggak teman sebenarnya. Ya, tapi benar yang dikatakan Mbak Raya sama Mbak Mutia tadi, kalau Mas Ahmad ini memang benar menerapkan bodo amat, tapi bodo amatnya itu ke dalam hal yang negatif kalau saya boleh jujur ya. Ya, Karena betul, itu sangat negatif. kerugian juga oleh diri Mas Ahmad. Seandainya Mas Ahmad bisa mengetahui itu, bisa maksudnya hal bodo amat itu dalam hal-hal yang di luar kendali Mas Ahmad. Contohnya kayak perkataan orang lain, sikap orang Ya, lain, memang yang itu itu sangat juga. negatif, itu kita bisa bodo amatin. Betul, Tapi betul, kalau betul. masalah akademik, masalah kayak bersangkutan tanggung jawab Mas Ahmad itu kita tidak bisa abaikan, karena itu sudah tanggung jawab diri kita. Kalau kita abaikan, itu juga sangat berpengaruh juga bagi orang lain. Ibaratnya gini Mas Ahmad kan itu kan sakit hati juga ya punya teman yang sama Mas Ahmad datang kalau Mas Ahmad punya duit. Nah, bayangin kalau kelompok Mas Ahmad pun nggak mau ngerjain, gimana perasaan mereka, juga sakit kan, seperti itu ibaratnya. Baik, saya paham nih teman-teman sedang kesal, Ya. marah ya sama Mas Orangnya Ahmad pasti, kayak ya. mungkin saya nggak tahu ya, di luar dari sesi konseling ini mungkin kalian satu kelompok atau apapun kayak gitu, dan itu ngebuat kalian pasti marah, sebel, kesel karena sikap Mas Ahmad yang seperti tadi gitu. Bisa dipahami. Oke, dari Mbak Mutia dulu ya, Mbak. Dapat giliran. Ayo silakan. Jadi buat saya tuh paham perasaannya Mas Ahmad, itu pasti sakit hati ya. Rasanya kayak kita udah nganggap mereka teman, tapi teman apa sih orang yang kita anggap temenin tadi datangnya cuma waktu butuh gitu. Nah tapi tanpa Mas Ahmad sadar ini Mas Ahmad ini ngelihat orang lain itu dalam bentuk figur temannya gitu loh. Padahal kan kita bukan mereka gitu. Hasil yang dirugikan hati kita. Padahal kita bukan sosok negatif yang dilihat sama Mas Ahmad di masa lalunya gitu. Lebih mungkin bisa saya pahami lebih ke arah Mas Ahmad ini menyamaratakan semua orang seperti teman-temannya yang di masa lalu. Baik. Oke, saya ingin menanggapi karena di kelas saya itu banyak juga anak-anak yang sangat tidak aktif ya dalam pembelajaran, dan ini sangat merugikan kelompok karena pada dasarnya kan itu tugas bareng-bareng dan kita sudah mempunyai beban masing-masing. Jika salah satu anggota tidak ingin, itu juga memberatkan semuanya. Makanya saya sedikit kesal kalau Mas Ahmad bilang seperti itu. Maaf ya Mas, saya Aman. Wali juga Aku Mas aman, iya. Ahmad. Welcome. Tapi Kamu nggak salah, betul saya kata tahu Mutia. Mas Ahmad, tapi kita juga lihat sisi dari temannya Muhammad juga seperti itu. Benar, Oke. apalagi silakan. Dan menanggapi kalau pandangan Mas sama tentang teman-teman itu tidak semua itu sama Mas. Jadi hilangkan saja perspektif buruk itu. Kita baik-baik pilih-pilih. Saya. Siapa dulu ini, Bu? Hei, tenang. Boleh Oh menanggapi iya, dulu, Mas. aku juga nanggapi nih, Bu. Iya, boleh. Nanti satu-satu. Oke. Oke. Iya. Ayo ladies first. Set Ya udah saya. Mbaknya dulu. Mas
sama dulu Mas, saya lupa. Mbaknya lupa Mas, dari yang punya kendala dulu deh. Jadi saya cuma menanggapi ceritanya Nisa, kan di teman-teman kita Bu ya, ada yang serombongan orang yang tidak aktif di kelas. Tapi apakah Mbak Anissa tahu cerita di kenapa mereka nggak aktif? Saya paham, Mas. Saya tahu Kenapa? dan saya paham. Saya belum selesai. Gantian. Bukan Mbak Anissa, tapi saya paham dan saya tahu rasanya Kenapa Mbak Anissa. mereka nggak selesai? Kenapa mereka nggak aktif? Apakah mereka nyaman di kelas ini? Kan kita tidak tahu apakah mereka nyaman, welcome, atau benar, atau mereka nyaman kan kita nggak tahu. Saya juga memahami perasaan mereka dan saya juga sedikit tahulah kenapa mereka gitu yang tidak aktif. Apakah kita juga sering membantu mereka? Saya ingin menjawab ya Mas. Ya betul, silakan. Pada dasarnya semua manusia itu punya masalah. Betul. Saya menyadari bahwa ada alasan tertentu untuk mereka itu tidak melakukan hal aktif tersebut. Ya. Tapi kita juga sama-sama punya masalahnya. Tapi kan kita punya tanggung jawab sendiri. Jadi kita harus menyisihkan keduanya agar ini tidak bentrok. Jadi masalah kita itu tidak mengganggu tentang akademik kita, tentang masalah kita. Ya sudah, jalannya itu beda. Kalau kita gabungkan, itu juga malah merusak akademik kita. Nah, kita di kelas itu ya, di kelas saya, itu kita udah mengajak, udah bilang, udah jelasin, tapi di pihak sebelahnya tidak mau ikut campur. Kita harus apa? Kan kita sudah dewasa ya, udah tahu ini tanggung jawab gimana masing-masing. Kalau kita nonton terus, mereka kapan dewasanya? Capek juga gendong. Seperti itu. Saya paham sih Mas, maksud dari Nisa kan kita semua juga masih dalam proses belajar gitu kan. Kita bukan seorang yang profesional, mungkin kita mau ngerah itu gitu. Tapi kan kita pada dasarnya ini kan kita murid proses belajar gitu kan. Nah, saya pun paham rasanya Mbak Anissa kan, sudah dari awal semester kita sangat sangat terbuka dengan mereka. Kita sudah mencoba menuntun mereka, tapi di awal semester apa yang mereka lakukan? Mereka kayak tertutup gitu loh, bahkan sampai semester 1 misalnya sampai di akhir semester 1 itu mereka tetap aja tertutup gitu loh. Nah, otomatis perlakuan mereka ini ganggu proses belajar kita gitu loh Mas. Jadi yang dirugikan juga kita gitu. Saya paham gitu. Mereka ini mungkin daerahnya berbeda dari kita, kemudian sistem pendidikannya dan sebagainya sangat berbeda dengan kita gitu kan. Nah, gimana ya, saya juga paham perasaan mereka, tapi juga saya jujur nggak bohong kalau misal saya dan juga Mbak Anissa, mungkin teman-teman yang lain itu juga merasa terganggu gitu loh, karena kita sudah di awal itu sudah mencoba reach out mereka, mengajak mereka, tapi merekanya sendiri nih kayak menolak gitu loh, kayak stuck di step mereka yang awal terus gitu, nggak mau beranjak ke step yang lain gitu Mas intinya. Gitu. Dari Mbaknya ada yang ingin dibicarakan? Saya jadi gini Bu, menanggapi yang dibilang Mas Ahmad tadi, kan tanya ke Mbak Anissa, emangnya tahu itu tuh alasannya apa, gimana. Nah, terus yang dijelaskan Mbak Mutia tadi, dan itu juga apa ya Bu, terjadi di kelas saya juga kan Bu. Nah, itu tuh kan kita sudah mengerti nih Bu, kita udah berusaha mengerti, kita juga dari awal juga udah berusaha mengajak juga, tapi karena dia tetap memilih untuk stuck di tempatnya itu, jadi tuh kayaknya yang perlu disadarkan itu si merekanya, bukan kita yang harus mengerti terus. Kalau kita terus memaklumi mereka, mengerti mereka, itu tuh mereka makin lama makin gampangin Bu gitu. Jadi yang harus disadarkan itu orang-orang yang Mereka yang ikut partisipasi nggak aktif. mau berpartisipasi aktif dan merasa bodoh amat gitu loh Bu dengan masalahnya. Nah, terus tadi saya ingat apa lagi? Lanjut. Apa? Ya, boleh Mbak Mutia Oke, dulu. dibahas dulu. Jadi gini kan Bu, bentar, lupa lagi mau ngomong. Gini, saya paham sih Bu, memang bukan 100% salah mereka. Ada juga andil dari pemerintah daerah mereka, mungkin sehingga mereka ini nggak dapat akses pendidikan yang merata, yang sama seperti kita. Nah,
Tapi memang kita tahu kan semua orang itu punya porsinya masing-masing, punya kendala masing-masing. Nah, gimana cara mereka aja dan juga cara kita biar kita ini bisa ngejar teman yang lain gitu loh Bu, bisa sampai di posisi teman yang lain. Karena memang semua orang punya porsinya masing-masing gitu. Gitu. Sebentar, izin, karena saya bingung ya teman-teman. Kita kan di awal membahas permasalahan kendalanya dari Mas Andi, Mas Ahmad ini. Nah lalu tiba-tiba melipir ke arah kelas-kelas teman-teman nih. Kalau boleh saya tahu, tolong diperjelas masalahnya. Ya, silahkan Mbak Karena Anissa. dari masalah Mas Ahmad yaitu membahas tentang buka bodo amatan, dan kebodo amatan Mas Ahmad ini menyangkut dengan aktivitas akademi, sedangkan kita juga mahasiswa, kita juga merasakan di mana tuh di bodo amatin sama orang. Seharusnya kan kita tahu ya kalau kita bodo amatnya itu di sisi yang mana, kita harus bodo amat akan hal itu atau akan hal itu. Dan salah juga kalau kita bodo amat tentang hal akademik, karena juga merugikan orang lain. Saya sebagai pihak yang sudah dirugikan, saya merasa sakit seperti itu. Sebentar ya Mbak Raya. Jadi ada yang dibodo amatin, ada yang harus nggak bisa dibodo amatin. Nggak semuanya itu bisa dibodo amatin. Berarti dari tadi ini teman-teman membahas hal yang sama dengan Mas Ahmad tadi. Iya. Masalahnya kasusnya hampir sama tentang gimana mereka ini, maksudnya teman-teman dari kelasnya kakak-kakak semua ini yang merasa bodoh amat gitu kan. Ya bodoh. Baik, bisa saya pahami. Dari tadi saya bingung sebenarnya ini sedang membahas apa gitu. Tadi Mbak Naya mau berbicara apa? Ya, saya mau beli ke Mas Ahmad ya Bu. Jadi tuh kalau saya melihatnya ya Bu, saya tuh melihatnya tuh kayak Mas Ahmad nih jadi bodo amat kayak gitu tuh, apalagi kayak di kelompok gitu loh Bu. Itu tuh kayak sebenarnya Mas Ahmad ini apakah punya ketakutan untuk mungkin di perkuliahan Mas Ahmad takut kalau dapet temen yang sama kayak di SMA, apakah? Oh tidak, izin jawab. Saya malah tidak takut, tidak dengan apapun sih Bu. Mungkin saya takut hanya dua sih sekarang ini ya, Tuhan sama kedua orang tua saya sendiri. Baik, bisa Selain itu dipahami. mungkin saya apa Bu ya, terlalu apa ya, biasa sih. Kalau mendapatkan teman, saya nggak terlalu ngejar. Tapi saya berusaha asik dengan orang, apalagi orang yang baru. Saya berusaha apa yang mereka tertarik, saya ulik. Kan orang kan suka sama kita kan karena orang suka sama kita karena dia tertarik sama kita. Jadi saya berusaha ketika bertemu atau berhubungan dengan orang itu, saya berusaha mengulik apa yang dia tertarik gitu. Kalau terlalu mengejar teman enggak, ya itu tadi Bu, sendiri lebih baik. Ada teman juga lebih baik. Mbak Mutia dulu. Oke, jadi gini Bu, Masnya tadi bilang takut sama orang tua. Padahal orang tua Mas ini saya rasa pasti mengharapkan Mas ini bisa berpartisipasi aktif dalam akademik, menyelesaikan pendidikannya dengan baik, melangsungkan pendidikannya dengan baik. Waktu Masnya aja kalau nggak salah semester 2, waktu Masnya hilang-hilangan, orang tua Mas sampai nelfon temen Mas loh. Itu kata Mas takut sama orang tua. Saya rasa sikap Mas itu bertentangan dengan apa yang Mas bicarakan, apa yang Mas omongkan tadi. Kalau misalnya Mas takut dengan orang tua, pasti Mas bakal menyelesaikan studinya dengan baik, ngerjain tugasnya dengan baik, ngikutin alur perkuliahan dengan baik. Itu yang namanya takut Mas. Kalau misal Mas kayak gitu, itu mah bukan takut. Itu sih. Izin menjawab Bu. Boleh silakan. Oke, tadi kan takut sama orang tua ya. Jadi tipikal orang tua saya ini, didikan orang tua memberi saya kebebasan. Seperti saya SD Jambi. Tapi bapak saya, terutama bapak, itu memberikan kebebasan buat saya. Dia memberikan penawaran untuk sekolah selain di rumah. Jadi dia memberikan kebebasan, tapi ingat ada batasan. Nah, batasan itu mungkin yang saya agak langgar sedikit. Dan yang masalah semester 2 itu mungkin tidak semuanya tahu, tapi ada sesuatu lah. Saya disuruh pulang ke rumah karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Mungkin itu sih izin jawab. Dan itu bukan keinginan saya sendiri ya, dari 100%. Mungkin kalau dibilang 20% banding 80%. Karena ada kewajiban atau bukan kewajiban sih.
keharusan untuk pulang dari keluarga lah, Nah, ini selain bertanya orang ya. Saya di Amerika. Nah, apa ya? Masnya tadi bilang pas pulang itu intinya ada faktor dari orang tua Mas juga kan? Iya. selain orang tua, Oh, selain orang tua. pokoknya keluarga. Tapi Mas ini. ya simbah lah, bilang kakek. Ya berjalan di kampung. Tapi Masnya ngerti kan apa ya? Masnya bahkan sampai dicariin dosen, dicariin teman, Masnya nggak ngasih konfirmasi apapun loh Mas kita. Kalau misalnya Masnya merasa Masnya ini pengen ngerti, Masnya bisa bilang kok, kita nggak perlu jadinya nyariin Masnya gitu, ngejar-ngejar Masnya. Soalnya saya sendiri jujur, kalau misalnya Masnya nggak di kelompok kita, saya nggak butuh Mas gitu. Saya di sini juga sebagai mahasiswa, orang tua bayarin saya pakai keringatnya, pakai darahnya, nyari uang itu susah Mas. Saya di sini bayar, saya nggak mau sekolah apa ya, nggak mau kuliah di sini lama-lama gitu loh. Saya ngerasa harus segera selesai gitu. Tapi kalau misal saya terus-terusan ketemu orang kayak Masnya, dan apa ya, orang tua saya itu juga mengharapkan nilai yang terbaik dari saya gitu loh. Saya juga sebagai anak juga maunya ngasih yang terbaik gitu. Tapi kalau misalnya ada orang kayak Masnya gitu, tentunya studi saya bakal terganggu gitu loh Mas. Nggak hanya Masnya saja kok, yang punya masa saya juga gitu. Apalagi kalau misalnya Masnya bersikap seperti itu. Ya saya menambahi Pak Mutia. Bentar, saya paham Mbak Mutia sedang kesal dan marah sekali. Luapkan Saya semuanya. paham. Mungkin dari Mas Andi ini punya alasan lain lagi yang nggak bisa diungkapkan di sini dan diungkapkan ke teman-teman mungkin. Tapi saya paham perasaan Mbak Mutia, perasaan Mbak Anissa dan Mbak Raya kalau misalnya kesal dengan mungkin sikap atau perilakunya Mas Andi yang terkesan cuek dan gak pedulian ini. Tadi Mas Andi dulu yang punya kendala, boleh. Oke, jadi ini juga ada apa ya, pelajaran yang mungkin saya praktekkan. Apa yang saya mulai itu harus saya akhiri. Jadi saya awal itu kan sudah hilang. Saya nggak ada niat untuk izin sakit. Karena apa ya, terlalu munafik sih. Saya kan nggak sakit, nggak izin. Kenapa harus sakit? Kalau alfa ya alfa, kenapa harus sakit? Kalau saya sendiri selesaikan awal ya oke. Wah, akhirnya ya semester 2 ya pulang semua. Saya rasa bukan izin atau sakit sih Mas. Masnya bisa bilang cuti. Ada kok Mas namanya di kampus program cuti itu ada, sangat dimanfaatkan biar nggak merugikan orang lain gitu loh Mas. Itu sih. Mungkin Masnya tidak tahu ya Mbak. Boleh tadi Mbak Anissa ingin berbicara apa? Saya ingin menambahi Mbak Mutia aja sih, karena sama menyebutkan ya bahwa semua itu ada masalahnya. Nah, untuk saya ingin tahu kenapa Mas Ahmad itu sampai bodoh amat ke hal yang akademik. Saya paham kalau Mas Ahmad bisa bodoh amat tentang teman-teman, tapi kenapa sih Mas Ahmad sampai bodoh amat tentang hal akademik? Adakah alasan tertentu? Sebenarnya kayaknya yang dimaksud Mbak Mutia ini lebih ke kenapa Mas Ahmad bisa bodo amat sama tanggung jawabnya Mas Ahmad. Iya, maksudnya gitu loh. Jadi kita semua. fokusnya nggak ke akademik aja, karena pasti Mas Ahmad juga ada tanggung jawab yang kayak sifatnya tuh apa ya, bukan dikerjainnya itu bukan Mas yang ngerjain itu bukan Mas Ahmad sendiri, mengikat Mas Ahmad sendiri, tapi juga gitu. mengikat orang lain Jadi gitu. yang ditanyain Mbak Anissa tadi gimana? Alasan apa? Alasan akademik dan bodo amat tentang akademik, sedangkan akademik itu penting. Kalau masalah teman-teman, masalah bodo amat kan Iya, ya bisa dibenarkan. bisa Bisa diterima, bisa karena ada juga teman yang negatif juga kan ya Mas. Tapi kalau akademik kan semua positif seperti itu. Kenapa mengabaikan kewajibannya? Iya. Nah itu apa, saya gunanya saya juga tahu kenapa saya bisa mengabaikan itu semua. Itu apakah saya belum bisa membedakan antara positif dan negatif dari buku yang baca. Saya menganggap itu semua mungkin saya anggap lagi saya fokus dulu. Mungkin saya menganggap semuanya sebagai satu kesatuan Bu ya, tanpa membedakan, tanpa menyisihkan, memilah-milah mana yang harus positif dan mana negatif. Dan saya apa ya Bu ya, nah mungkin ini juga sih Bu, mungkin itu di luar apa ya, saya yang intinya ya Bu ya, itu saya belum bisa membedakan itu semua.
Silakan yang punya pertanyaan dari Jadi, sebalik ke yang saya bilang di awal tadi ya Mas, kan Mas Ahmad juga sadar nih sekarang kalau Mas Ahmad itu masih belum bisa memilah antara yang positif dan negatif dari buku yang Mas Ahmad baca, dan Mas Ahmad juga belum bisa membedakannya. Nah, maka dari itu saya menyarankan ke Mas Ahmad baca dulu, Mas Ahmad pahami karena ya gitu, kita merasa ya Mbak ya, kalau cara pandangnya Mas Ahmad ke isi dari buku itu tuh beda, keliru, kayak nggak sesuai, nggak tepat sasaran sama maksud dari si penulis itu. Jadi saya rasa Mas Ahmad lebih baik membaca dulu dan memahami, kayak terus juga Mas Ahmad bisa renungin kayak yang positif dan kira-kira tentang ini tuh bagusnya di mana, terus hal ini tuh negatif apa positif nggak, soalnya kan apa ya, kita kan juga udah di umur kita yang apa ya, udah 20 tahun ya, jadi udah bisa dikatakan kalau kita itu udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus juga kita udah bisa dianggap kalau kita tuh sebenarnya udah dewasa. Sebenarnya memang dewasa kan nggak bisa diukur dari umur ya, tapi tuh kayak kalau hal-hal kayak gini tuh mungkin kita bisa apa ya Mas, kayak sudah tahu gitu loh. Oke, saya menanggapi Mbak Raya aku dulu ya. Menambahi Mbak Raya. Jadi kalau aku mengerti Mas Ahmad menjadi pedomannya itu buku, tapi tidak harusnya itu 100% pedoman Mas Ahmad itu buku. Kita tahu di buku itu ada materi, ada pelajaran, tapi kita juga harus memilah mana ini yang harus aku tangkap. Saya tidak menjadikan itu pedoman 100%. Saya mungkin menjadikannya menyambungkan dengan kehidupan saya, tidak dengan pedoman. Oh, mungkin tadi yang Mas merubah. Iya. Nah, yang tadi kan saya yang merubah 180 derajat, tapi tidak menjadikan 100% pedoman. Saya cuma mencocokkan dengan pengalaman saya yang terdahulu yang di SMA. Sebagai perubahan, mungkin bisa saya tangkap sebagai perubahan sikap Masnya yang sebelum-sebelumnya itu kan karena terlalu enakin orang, terlalu memanjakan orang lain gitu. Ya. Mungkin Masnya sudah mulai jenuh dan merasa kayak aku harus berubah. Nah, dari buku itu Masnya merasa pandangannya berubah terhadap orang gitu, Mbak Nisa. Oke. Saya apa-apa harus ikutin buku itu enggak. Oke. Tadi kan Mas Ahmad sudah mengatakan ya bahwa Mas Ahmad tidak 100% ke buku itu. Iya. Namun Mas Ahmad tanpa sadar sudah melakukan seperti itu, Mas. Contohnya kayak mengabaikan akademik. Bodoh amatan Mas Ahmad ini sudah 100% bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan kalau Mas Ahmad bisa memilah, Mas Ahmad pun tidak mengabaikan akademik. Kalau memilah teman pun saya bisa pahami, bisa memilih positif dan negatif tadi ya. Tapi kalau akademik nggak bisa, Mas. Jadi tanpa ya saya setuju sama Mbak Nisa, Mbak Raya, tanpa Mas sadari Mas ini ngikut bukunya 100% gitu. Bukan ikut bukunya 100%. Kalau Mas benar-benar ngikutin bukunya, ngikutin makna dari bukunya, Mas mungkin bisa memilah mana yang sebagian dibodoh amatkan, yang enggak dibodoh amatkan itu mungkin ya. Tapi Mas ini ngikut apa ya? Ngikut kekeliruan dalam pikiran Mas sendiri gitu. Gitu. Dan Mas tadi bilang kalau Mas ini harus menyelesaikan yang Mas ambil gitu. Mas ngerasa nggak kalau BK ini passion Mas? Ngerasa atau enggak? Saya yang pertamanya psikologi. Oh, psikologi. Kira-kira menurut Mas psikologi sama BK jauh beda nggak? Beda jauh atau enggak? Hampir sama kan Mas? 11-12. Iya 11-12 kan. Jadi saya rasa Mas bisa lah beradaptasi di BK ini, nggak sesulit itu karena memang itu nggak jauh beda sama psikologi. Saya juga paham kok Mas perasaannya Mas, sama saya juga sama kayak Mas. Dan saya psikologi, kedua BK Mas. Nah tapi karena saya ngerasa saya itu iya kita masuk ya, kalau nggak salah aku masuk 17 tahun ya. Aku milih BK ini, milih psikologi juga di umur 17 tahun. Dan apa ya, saya ngerasa sampai sekarang saya ngerasa kalau misalnya BK ini saya nggak menemukan bakat saya dan juga minat saya di situ. Saya ngerasa kalau misalnya BK ini bukan passion saya gitu loh Mas. Tapi karena saya sudah dewasa, karena pilihan di umur 17 tahun itu, saya jadi harus menyelesaikannya. Saya harus memilih gitu. Saya harus melaksanakan apa yang telah saya pilih di awal.
Iya. Saya tahu kalau misal itu pilihan saya milih secara sadar. Jadi sekarang saya harus menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Karena waktu di awal lagi di umur 17 tahun tadi saya sadar gitu. Kalau misal saya milih itu, saya nggak milih sambil mabok mas gitu. Begitu. Lucu. Balik lagi ke Saya mungkin tak ketemu. Boleh. Silakan. Kenapa mungkin saya melalaikan kewajiban. Jadi saya ingat tadi itu berusaha ingat apa yang saya baca sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya teringat ada di bagian buku itu ada yang tentang kendali. Nah, kendali itu saya tadi berusaha mengingat-ingat. Nah, mungkin dari situ saya memasukkan semua kendali. Jadi yang bisa kendalikan cuman yang saya ambil itu cuma 2 tolak ukur utama. Nah, itu pikiran, mindset saya dan perbuatan saya. Selebih dari itu semua saya tidak bisa ngatur, yaitu omongan orang, pilihan orang. Akademik saya mungkin juga masukkan situ, mungkin karena itu saya memasukkan akademik saya masukkan di tidak bisa saya atur. Saya hanya bisa memikirkan dan melakukan. Apalagi saya ini orangnya terlalu enjoy ya, nyantai. Jadi saya tipikal orang yang membuat tugas individu saya sendiri itu mepet-mepet, high-hearted. Nah, mungkin karena itu saya memasukkan akademik sebagai yang bukan dari saya. Silakan. Kenapa semua bisa bilang kalau akademik itu di luar kendali Mas Ahmad, sedangkan akademik itu yang menjalankan itu Mas Ahmad sendiri? Karena nilai bukan dari tangan saya. Nah, ini nilai bukan tangan Mas Ahmad, tapi usaha dan yang harus dilakukan itu Mas Ahmad. Mungkin dosen hanya memberikan nilai, tapi yang mengusahakan kan kita. Kalau kita bilang itu bukan kendali kita, itu salah, Mas. Tugas kita yang kuliah ngerjain tugas itu kendali kita, yang ngerjain kita. Yang kehilangan tenaga buat ngerjain kita, kehilangan jam malam kita. Itu. Kalau saya merasa itu akademik itu tanggung jawab diri kita dan itu tuh apa ya yang dibilang Mbak Mutia benar. Ini Mbak Nisa. Jadi itu akademik itu kalau menurut saya itu di dalam kendali kita, ya kan? Kalau gini, hasil dari akademik itu kan hasil dari jerih payah usaha kita. Nah, itu berarti kan yang bisa biar saya bisa dapat nilai A, saya harus gini. Nah, saya harus gininya ini kan usaha kita, ya kan? Nah, jadi itu kayaknya soal akademik Mas Ahmad pindah ke yang dikendali Mas Ahmad ya. Terus habis itu soalnya gini Mas, kan kita kan tahu ya dosen cuma bekerjanya taunya dari hasil kita aja. Mereka nggak nilai nih kita ngerjain apa belum. Mereka hanya menilai hasil. Kalau Mas ngerjain ya Mas dapat nilai A, kalau Mas nggak ngerjain ya mereka nggak kasih nilai seperti itu. Jadi apapun yang dosen kasih sesuai yang kita kerjakan. Satu teman-teman. Saya izin Bu. Ya. Jadi gini, Mas Ahmad tadi bilang akademik juga kendali Mas. Itu kan ya Sebentar, Mas. Mbaknya dulu ini. Nah, gimana Mas bisa bilang gitu sedangkan Mas nggak masuk selama 1 semester aja, IPK Mas bakal jebrot. Gimana Mas bisa bilang kalau misalnya itu di luar kendali Mas? Gimana sih Mas? Saya heran deh. terus ya kayaknya gini sih dari saya ya Mas, dari saya sendiri itu ya meskipun saya tuh bukan yang dapet nilai baik kayak bagus itu bukan, tapi tuh yang saya pikir ketika saya kuliah tuh gini, yang butuh nilai itu saya, bukan dosen saya gitu. Jadi terus itu tuh apa ya, kan apa kita bisa kuliah ini kan karena konsekuensi dari pilihan kita, konsekuensi dari keputusan kita gitu kan. Jadi tadi kayaknya Mas Ahmad harus meluruskan persepsi Mas Ahmad soal bahwa akademik itu bukan kendali Mas Ahmad
juga tentang bodo amat tadi mas. Iya, soal Mas Ahmad bisa gitu bodo Jadi amat sebenarnya tentang tuh hal-hal yang nggak bisa Satu-satu langkah. Satu-satu, tenang. Sama boleh bodo amat, tapi juga harus tahu tentang itu tuh bodo amatnya di mana, waktunya kapan, soal Sama apa, siapa. sama siapa, seperti itu. benar, saya setuju sama Mbak Anissa dan juga Mbak Raya gitu ya mas. Jadi mungkin mas saran dari kami bertiga dan juga mungkin dari ibunya gitu, Mas Ahmad bisa meluruskan persepsi mengenai bodo amat itu apa saja yang harus mas Ahmad bodo amatkan, dan kemudian juga kalau misal perkuliahan atau nilai-nilai apa sih nilai-nilai dalam perkuliahan ini jadi apa di luar kendalinya Mas Ahmad gitu. Mas Ahmad salah 100% sih, saya bisa bilang gitu. Kalau misal Mas Ahmad beranggapan kayak gitu, salah mas. Soalnya Mas Ahmad nggak masuk sehari aja nggak sehari, sesemester aja ngaruh IPK-nya jelek. Jadi bisa dikatakan kalau akademik itu masuk ke dari Mas Ahmad sendiri, karena yang menjalannya juga Mas Ahmad. Kan ya nggak mungkin ya orang tua Mas Ahmad atau bahkan teman-teman Mas Ahmad kan nggak mungkin. Jadi yang menjalani pemeran utamanya itu Mas Ahmad. Jadi kan Mas Ahmad udah masuk nih ya, meskipun pilihan utamanya psikologi, Mas Ahmad maksudnya BK, meskipun kita pun sebenarnya juga nggak masuk BK mas, kita inginnya jurusan yang lain, tapi kita udah memulai masuk BK, jadi kita harus menyelesaikan apa yang udah kita mulai, yaitu dengan masuk BK, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh seperti itu. Dari Mas Ahmadnya sendiri gimana, mau menanggapi teman-temannya atau bagaimana? Silakan Pak Jenengan menanggapi dulu. Dari saya, betul apa yang dikatakan teman-teman juga terkait kendali itu di dalam, maksudnya kendali akademiknya tadi itu masuk ke dalam kendali Mas Ahmad sendiri, dari diri Mas Ahmad sendiri yang ngelakuin gitu masnya ada yang mau ditambahkan? Itu aja sih itu saran dari kita, masnya ini mari perbaiki diri mas, karena kalau misalnya mas bodo amat terkait hal akademik dan tanggung jawab mas, yang dirugikan itu bukan hanya mas saja tapi juga orang lain gitu. Sedangkan bahkan orang lain pun yang kalau misalnya Mas Ahmad berbuat seperti itu, yang dirugikan nggak hanya orang lain itu, misal orang lainnya saya, yang dirugikan nggak hanya saya saja tapi juga orang tua saya mas, jujur saja gitu loh mas. Dan itu sih persepsi mengenai itu apa namanya, kalau misalnya nilai itu di luar kuasa Mas Ahmad gitu. Ya memang ada unsur keberuntungan juga sih, tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya usaha Mas Ahmad itu jadi yang utama gitu loh mas. Baraya tadi ada yang ingin ditanggapi, ditambahi? Oke, sudah. Jadi saya meluruskan dulu ya mas. Sebenarnya boleh bersikap bodo amat tadi, boleh sekali, karena kan nggak semua bisa kita nggak semua sesuai dengan ekspektasi kita juga kan. Maka dari itu boleh bersikap bodo amat, tapi ada beberapa hal yang kayaknya nggak bisa kita bodo amatin, terutama di masalah akademik tadi, sesuai dengan teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Kalau misalnya itu akan membuat negatif dan atau membuat merugikan orang lain gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari Mas sendiri ingin bodo amat ke teman-teman yang sekiranya merugikan Mas sendiri, ya nggak masalah. Tapi dari sisi lain teman-teman ini merasa dirugikan, jadi kalau bisa saran dari saya, Mas bisa dikurangi sikap bodo amatnya, lebih peduli sama sekitarnya, terutama dalam hal akademik ini tadi. Juga menurut saya saran dari teman-teman tentang persepsi tadi itu bisa Mas terapkan, atau bisa juga Mas bisa baca lagi bukunya, terus bisa didiskusikan kepada teman-teman yang sekiranya membaca buku itu, dan jadinya Masnya tuh punya pandangan lain selain pandangan Mas sendiri gitu loh, pandangan terhadap yang Mas pahami di buku itu gitu. Bisa aja ketika Mas lagi baca buku itu Masnya beranggapan A, tapi teman-teman lain yang lagi diskusi ini beranggapan B atau C, kan Mas punya pandangan lain jadinya gitu. Bisa diterapkan juga tadi saran-sarannya dari kakak-kakaknya juga gitu. Dari Masnya ada yang ingin disampaikan lagi atau bagaimana, sudah cukup atau Ada lagi yang mau dijawabkan? Silakan.
Itu bukan ngelakukan sih, Bu. Belum, kalau Iya, cuma memberi saran Memberi saran aja sama menyadarkan Mas Ahmad kira-kira apa aja sih dampak yang dirasakan. karena kalau emosi kalau di luar makin meledak. Oke, menanggapi ya Mas, sebenarnya kita tuh tidak marah, tapi kita hanya menanggapi yang dilakukan Mas Ahmad ini merugikan orang lain dan merugikan Ya, Mas saya Ahmad paham, serta paham, orang paham, sekitar paham. Mas Ahmad seperti itu. Jadi Paham. kita di sini maksudnya tidak mengejut Mas Ahmad. Oh ya. Pahamnya itu dari kemarin lu baru sekarang Mas. Enggak, maksudnya yang ingin disampaikan. Oh, yang ingin disampaikan. Sampaikan Oke. yang pengen disampaikan tentang saya. Tapi Masnya baru sadar kan kalau misal kerugian itu yang dialami teman-teman Mas itu Sudah ada sadar gitu loh atas sikap Mas baru sadar sekarang kan. Baru sadar. Dan saya juga baru tahu. Ternyata kira itu tidak iya aku juga entok, ya wis aku gak entok. Ternyata teman-teman juga merasakan kerugiannya. Jadi saya harap Mas Ahmad bisa berubah ya Mas. Saya sebagai teman juga sangat menyayangkan gitu loh Mas, karena biaya kuliah ini Mas Ahmad bayar mandiri kan dia sangat mahal Mas gitu. Itu juga menambahkan kalau masakan itu tidak semua bisa dibudamatin ya Mas, ada hal yang harus dibudamatin yang di luar kendali kita, yaitu perspektif orang lain, pendapat orang lain. Betul, Mbak Anissa. Terus kalau untuk masalah Mas Ahmad itu ya Mas Ahmad sendiri yang bisa Itu sih ada hal yang bisa dibudamatin, ada yang tidak. mungkin ini saya izin saran ya teman-teman. Monggo. Mas Ahmad kan ini apa sih kayaknya masih ingat banget sama masalah tentang sama teman Mas Ahmad gitu. Mas Ahmad tuh bisa profesional untuk minta bantuan gitu. Karena masalah emang awal gimana? ya yang ini Masalah perasaan ternyata soalnya tanpa Mas sadari saya yakin itu merubah persepsi Mas gitu loh mengenai orang-orang di sekitar Mas sampai Mas itu berbuat seperti itu tuh Mas. Mungkin Mas Ahmad bisa konsul di konselor kuliah ini ya. Ya, atau mungkin bisa ke psikolog. Soalnya saya sendiri yang ngerasa kayak nggak ada masalah pun saya yakin pasti tanpa kita sadari semua juga punya gitu loh. Dan tadi Mbak Raya mau Sudah Mewakili, soalnya mau ngomong udah halu. Oke, ya baik. Mas Ahmad setelah tadi teman-teman apa namanya mencurahkan semuanya ke Mas Ahmad, gimana perasaan Mas Ahmad? Masih memberikan respect. Mungkin saya rencana selanjutnya saya akan membeli buku itu lagi karena buku yang lama telah saya donasikan. Jadi saya akan membeli bukunya lagi dan saya akan membaca dari awal, coba diskusikan. Ya teman saya juga suka baca buku. Mungkin saya akan diskusikan dengan beliau yang lebih ahli. Dan terima kasih juga kalian semua, Mutia, Anissa, dan Raya yang telah menilai saya, yang mungkin banyak sekali yang menyadari saya, karena yang menilai kan orang lain bukan diri saya sendiri, walaupun yang hidupkan saya, tapi yang menilai orang lain. Terima kasih sudah menilai. Mungkin kalau disopikan 5, mungkin saya juga 1 ya, mungkin malah 0,5. Sebenarnya saya ini bukan nilai ya Mas. Kita bukan nilai, kita hanya mencoba mengharapkan Mas gitu. Karena kita kan nggak bisa dipungkiri kita ini juga teman Mas kan. Jadi kita pastinya peduli gitu loh dengan Mas. Gitu Mas, itu sih. Jadi kami juga minta maaf kalau misalkan ngegas. Iya, Gitu. soalnya Gak apa-apa, aku malah Iya. iya, kita tuh nggak bermaksud Kayak ngegas formalitas atau aja lah. ngejas, cuma kita merasa tersentil aja kalau Iya. Mas Ahmad tidak, maksudnya bodo amat tentang hal-hal yang lain seperti apa itu. terima kasih. Selesai. Oke, Mas merasa terbuka dengan semua pendapat teman-teman? Saya welcome sekali. Oke, baik. Wah, satu kali lagi ya terima kasih sudah berdiri semuanya. Terima kasih sudah memberikan masukan, ya saran dari semua. Saya akan coba praktekkan. Ya strategi saya selanjutnya saya akan coba membeli bukunya lagi. Tapi saya harap juga mendiskusikannya dengan teman Ya. yang memang pandangan akademik, pandangan mengenai kuliahnya juga bagus Mas. Jangan yang memang 11-12 dengan Mas Ahmad gitu loh. Yang juga saya diskusikan, ya. Harus pilih-pilih teman juga Mas. Oh. Mungkin bisa jadi teman yang Mas Ahmad anggap ini positif, ya mungkin positifnya di satu dua hal yang lain gitu. Jadi memang kita harus itu kan, harus apa ya? Kita nggak bisa udah dewasa, kita nggak bisa mengadaptasi semua nilai teman kita ke diri kita sendiri gitu loh. Pasti harus ada kita pilah gitu loh Mas. Beberapa aspek. Ini Mas, saya punya Izin sharing ya. dari Dari mana? Izin sharing kalau masalah teman, saya semuanya masuk.
yang mabuk, yang penjudi, saya temenin, tapi saya nggak mengubah hidup saya dengan mereka. Saya nggak minum. Boleh dikasih tahu teman lain, saya nggak minum, tapi saya apa ya, semuanya nggak, ya bisa bilang pilih-pilih, nggak pilih sih, semuanya masuk. Entah itu dia pembunuh, pemabuk, penjudi. Sabar mbak. Penjudi ini kan cuma sharing-sharing ya, sharing-sharing. Kalau apalagi kalau yang baik semua saya temani. Tapi kalau soal hidup, kayak itu mereka saya nggak tahu. Dan kenapa saya alasannya teman itu semua? Karena saya nggak tahu ya. Besok yang bakal membantu kan nggak tahu. Entah orang baik atau kayak perlu saya katakan Mbak, ya, maksudnya memilah di sini tuh mengambil yang baik, tidak mengambil yang buruk seperti itu Mas. Pilih-pilih yang Ya, jadi tidak mengadang mereka dari kasta apa tidak. salah ngambil. Oke, paham. Tak kira sing elek aja dikancani. Enggak gitu mas. Kenapa tadi kan udah saya udah saya bilang di awal, mereka kan bukan anak kecil, mas, udah dewasa. Silakan diambil yang baik, silakan dibuang yang buruknya. Jadi paham. Ya, mas. Saya rasa sudah waktunya sudah habis. Oke, saya rasa sudah habis ya. Terus dari konseling tadi, Mas, apa yang sudah Mas dapatkan dan apa yang pandangan barukah atau apa yang Mas sudah dapatkan dari konseling? Kalau perasaan seperti awal, tapi kalau pandangan saya sangat banyak yang saya tidak ketahui. Yang baru tahu dari dia, teman dia, Anissa dan Raya. Saya baru tahu, ternyata saya ini terlalu memaklumkan semuanya. Apa programnya maklumkan semuanya, tanpa apa ya, negatifnya itu juga sangat berdampak ke orang sekitar saya. Itu yang terbuka kan pikiran saya. Ya mungkin langkah selanjutnya setelah konseling ini ya diskusikan lebih lagi, membuka apa sih sebenarnya maksud buku ini. Saya mencoba menggali kembali dengan teman saya yang telah lama membaca buku itu. Mungkin itu sih. Masih ada ini nggak pemikiran untuk berubah, misalnya untuk lebih untuk kuliah lebih rajin gitu mas. Kalau konseling ini, soalnya kan tadi udah dapat pemasukan yang banyak ya seperti yang katakan. Mungkin dari sini sama ada nih, Kalau masalah perkuliahan, sepertinya seperti biasanya sih. Maksudnya seperti biasanya gimana ya? Ya lebih rajin. janji ya. Saya nggak bisa janji soalnya. Karena kalau saya janji, suatu saat saya makan, saya munafik. Tapi saya berusaha. Kan setiap manusia kan ya berusaha lebih baik dari sebelumnya kan. Betul. Yang penting Masnya sudah punya pandangan baru dan saran-saran tadi akan diterapkan, diusahakan lebih lagi dari Masnya ya, kakak-kakak semua. Baik, jadi tadi dari Mas Ahmad sudah bilang seperti itu, bahwa pandangannya beliau dari konseling ini berubah. Dari teman-teman juga kan sudah dikasih masukan dan saran lainnya ke Mas Ahmad ini. Jadinya Mas Ahmad ingin berusaha untuk berubah, memperbaiki dirinya dan ingin dirinya menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, dari teman-teman sendiri, dari kakak-kakak ini, dari sesi konseling kita hari ini apa yang didapatkan? Boleh Mbak Anissa dulu. Jadi yang saya dapat itu ternyata ada alasan juga orang-orang itu merasakan apa ya, gangguan. Maksudnya gangguan itu kayak alasan mereka bodo amat tentang hal ini. Ada alasan sendiri. Dan di sini saya juga senang karena di sini Mas Ahmad juga ada inisiatif untuk berubah ya. Jadi lebih rajin. Ada yang harus diiyain, ada yang enggak. Baik, dari Mbak Raya. Kalau dari saya sih Bu, dari itu penilaian Mas Ahmad soal apa bodo amat tadi itu kayak kan sebenarnya Mas Ahmad ini bisa kayak gitu tuh karena Mas Ahmad habis baca buku kan Bu, kayak tertarik dengan buku, terus dia baca dan dia menerapkan ke kehidupannya meskipun itu tidak 100%. Jadi kalau dari saya tuh
saya bisa menangkap kalau mau menerapkan apa yang kita dapat dari apapun itu tuh kita juga harus paham kondisi untuk kondisi kita waktu menerapkan itu, di mana kita mau menerapkannya, kapan kita bakal menerapkannya, itu kita harus benar-benar paham dengan isi buku itu dan juga paham dengan sikon di kehidupan di sekitar kita gitu Bu. Itu yang didapatkan sama Mbak Raya dari konseling. Supaya nggak meleset dengan maksud dari isi buku itu atau apa? Sebentar Bu, saya bertanya. Kan gantian saya Bu. Iya. Mas Ahmad baca bukunya sampai selesai kan? Sampai. Oh ya udah kalau gitu. Saya juga, Berarti murni ya. keliruan dari Mas Ahmad sendiri ya, salah pandang ya. Ya kalau saya sendiri sih Bu merasa lega dan juga seneng ya, leganya karena emang saya udah bisa mengungkapkan apa yang selama ini mungkin Mas Ahmad nggak tahu yang dialami teman-temannya di kelas gitu loh Bu. Sebenarnya karena Mas Ahmad akhirnya mungkin punya pandangan lain dan semoga bisa berubah gitu loh Bu. Percuma juga kalau misalnya Ahmad cerita di sini alasannya panjang lebar, kalau misalnya Mas Ahmad sendiri nggak ada perubahan sama sekali gitu loh. Jadi ya saya rasa konseling ini nanti nggak bakal berfaedah gitu kalau sama Mas Ahmad sendiri sudah tahu alasannya, sudah tahu dampaknya ke orang lain, sudah tahu dampaknya ke Mas Ahmad sendiri. Tapi Mas Ahmad harus tetap melakukan itu gitu, dan mungkin perlu usaha dari usaha lain dari selain konseling ini gitu, biar Mas Ahmad ini bisa berubah gitu. Itu dari Mbak Mutia tadi harapannya kepada Mas Ahmad ya. Baik teman-teman, sejauh ini kita sudah membahas kendalanya dari Mas Ahmad, bahwa Mas Ahmad ini memiliki sikap bodoh amat sedari beliau kelas 2 SMA. Lalu setelah membaca buku yang merubah hidup Mas ini hampir 100%, merubah sikap, yang merubah pandangannya dari buku, kalau nggak salah tadi sebuah seni bersikap bodoh amat, ya kan? Buku itu merubah pandangan dan sikapnya Mas Ahmad, terbawa hingga perkuliahan ini gitu. Mas Ahmad merasa kalau berperilaku bodoh amat itu ia terapkan kepada teman-temannya di kuliah juga, sehingga dari teman-teman ini merasa dirugikan gitu. Terus juga tadi Mas Ahmad ini merasa kalau misalnya dari beberapa kendali seperti akademik dan lain-lainnya itu bukan dari kendalinya dia, tapi teman-teman sudah meluruskan bahwa kendali itu berdasarkan dari kendali usaha dari Mas Ahmad ini gitu. Terus juga tadi saya juga sudah memberikan pendapat, memberikan saran bahwa sebaiknya Mas Ahmad ini bisa berdiskusi terkait tentang buku ini, sehingga bisa meluruskan persepsi dari Mas terhadap buku-buku ini gitu. Baik, karena sudah habis waktunya teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di sesi konseling ini dan sudah berani mengungkapkan semua isi hatinya. Dan Mas, saya mengapresiasi karena Mas sudah bercerita dan mau jujur, mau berlapang dada juga, karena teman-temannya sudah memberikan saran tadi. Saya juga berterima kasih, mengapresiasi sekali kepada teman-teman ini sudah memberikan saran-saran bagus kepada Masnya gitu. Saya bisa akhiri ya sesi konseling kali ini. Jika Mas Ahmad merasa ada yang mengajar lagi dari hatinya, boleh banget kita bisa sepakati untuk konseling berikutnya. Apakah teman-teman bersedia? Boleh sih Bu, melihat perkembangannya Mas Ahmad. Boleh Bu, boleh, sedia sekali. Baik, kita akan jadwalkan konseling lagi ya. Nanti saya akan kabari kalian semua untuk sesi berikutnya. Baik. Bisa saya akhiri konseling hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Selamat menjalankan aktivitas semuanya. Sampai jumpa di konseling berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Ahmad.